kasih karunia di dalam kisah Nuh. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ini tentang akhir zaman. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Hari ini saya akan bawa kita melihat apakah Tuhan itu sedemikian kejam, saudara. Sampai dia harus binasakan seluruh dunia hanya untuk selamatkan satu orang, saudara. Apakah hati Tuhan itu seperti apa sih yang melatar belakangi sehingga kita tidak salah paham sama Tuhan, saudara, betul? Nanti ada yang bilang, wah Tuhannya orang Kristen itu sadis ya. Masa dia harus bunuh satu dunia? Betapa kejamnya, ya kan? Nah, sehingga kita lihat hari ini the real story dari Nuh, saudara. Dan kita akan temukan kasih karunia Tuhan di dalamnya. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus dikatakan benih, ya. Benih daripada ular itu akan bermusuhan dengan benih daripada wanita, yaitu Hawa. Saudara tahu bahwa wanita itu sebenarnya tidak punya benih. Tetapi kenapa dikatakan benih dari wanita? Karena ini menggambarkan tentang nanti ada nubuatan bahwa dari seorang wanita akan melahirkan seorang juru selamat yang akan menghancurkan kepala si ular itu. Dan benih itu tidak terkontaminasi dengan benih daripada laki-laki. Kalau saudara tahu bahwa Yesus Kristus itu lahir, itu bukan tidak ada sama sekali terkontaminasi dari benih daripada laki-laki. Maria mengandung dari siapa? Roh Kudus. Sekalipun ya dia adalah suami daripada Yusuf. Tetapi benih Yusuf itu tidak pernah masuk di dalam kandungan Maria sehingga melahirkan Yesus itu, saudara. Tidak, saudara. Darah Yesus itu sama sekali tidak terkontaminasi oleh darah manusia. Kalau darah Yesus itu ada darah manusia, maka darahnya tidak cukup untuk menghapus dosa saudara. Karena ada dosa. Ini nubuatan, saudara. Dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu, berkata pada perempuan, dan engkau akan meremukkan tumitnya, ya. Jadi Yesus waktu di atas kayu salib, saudara, dia injak itu kepala ular, dia injak kepala iblis, dan Yesus harus disalib, ya, di atas kayu salib. Ini ada satu permusuhan yang dibuat, yang Tuhan nubuatkan akan terjadi seperti ini. Kira-kira iblis tahu tidak siapa yang akan meremukkan? Tidak tahu, saudara, ya. Nah, sekarang kita masuk dalam kisah Nuh. Mari kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah. Nah, saudara perhatikan, siapa anak-anak Allah? Malaikat. Kenapa dikatakan anak-anak Allah? Karena pada waktu itu semua malaikat yang diciptakan langsung oleh Allah disebut anak-anak Allah. Contohnya, 2 minggu lalu kita belajar tentang kisah apa? Ayub, di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-6, pada satu hari datanglah apa? Anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini siapa? Ini bukan manusia. Anak-anak Allah ini adalah malaikat. Menghadap Tuhan, di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi iblis itu juga disebut anak-anak Allah karena dia adalah malaikat yang jatuh. Tapi dia punya posisi pada waktu itu, dia punya hak menghadap Tuhan. Karena apa? Dia ambil haknya manusia. Ingat kisah 2 minggu lalu kita belajar tentang hal itu. Jadi iblis itu adalah malaikat yang jatuh dan dia membawa sepertiga daripada malaikat yang ada. Mereka juga anak-anak Allah, saudara. Maka anak-anak Allah melihat, ini anak-anak Allah malaikat-malaikat yang jatuh, saudara. Bukan semua malaikat itu seperti itu. Ada malaikat yang baik. Bahwa anak-anak perempuan manusia itu apa? Cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itulah daging tapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat yang keempat.
pada waktu itu orang-orang apa? Raksasa. Dari mana orang raksasa ini? Mereka lahir ini adalah pencampuran dari malaikat-malaikat anak-anak Allah yang jatuh dan menikahi dan berhubungan dengan anak-anak manusia. Bedanya iblis dengan Tuhan apa? Tuhan itu dia tahu yang di depan, iblis hanya tahu masa lalu. Makanya waktu dia dapat permusuhan di Taman Eden, dia berusaha, dia udah buat satu strategi. Aku harus hancurkan keturunan benih manusia. Makanya waktu Kain ditolak persembahannya oleh Tuhan, ingat Habel persembahannya diterima sama Tuhan. Nah iblis lihat, jangan-jangan dia yang dipakai untuk menghancurkan aku. Dia mulai bujuk si Kain untuk membunuh Habel. Dia pikir Habel ini dipakai untuk menghancurkan dia. Ternyata bukan Habel. Saudara tahu, iblis tidak pernah lebih pintar daripada Tuhan. Dan kalau semua manusia tidak ada yang murni, berbahaya saudara. Makanya Tuhan tahu. Tuhan tahu. Makanya inilah hati Tuhan. Ketika dia mau merencanakan sesuatu, selalu ada kebaikan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah hal yang kelihatannya, Tuhan kok sadis ya. Dia harus membinasakan semua manusia seperti itu. Kalau kita tahu latar belakangnya, di dalam setiap apapun yang kau hadapi, selalu ada kebaikan Tuhan. Amin saudara. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak perempuan dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa. Maksudnya manusia raksasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Saudara perhatikan ya, pada waktu itu dan pada waktu sesudahnya. Maksudnya apa? Pada waktu sebelum air bah dan pada waktu sesudah air bah, itu masih ada manusia raksasa. Makanya kalau saudara temukan ya, setelah air bah masih ada manusia raksasa tidak? Ada. Di mana? Di tanah Kanaan itu paling banyak manusia raksasa. Makanya waktu Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka menghadapi manusia raksasa, betul tidak? 12 pengintai itu bilang, wah mereka manusia raksasa, kita seperti belalang, mereka seperti, kami seperti makanan mereka. Karena apa? Memang pada waktu itu masih ada manusia raksasa. Jadi iblis tahu, Tuhan pilih Israel, makanya dia pakai manusia raksasa banyak di Israel. Itu yang harus ditaklukkan oleh bangsa Israel. Manusia-manusia raksasa itu saudara. Jadi ini akarnya saudara, kenapa air bah itu terjadi? Memang air bah itu dari Tuhan saudara. Tetapi Tuhan buat itu karena ada satu tujuan, untuk menyelamatkan manusia yang murni. Karena dari situlah akan lahir juru selamat saudara. Amin saudara. Tetapi Nuh mendapat apa? Kasih karunia di mata Tuhan. Nah, Nuh ini ternyata satu-satunya manusia dan keluarganya yang murni saudara. Dan dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kata Nuh itu artinya apa? Nuh itu artinya rest atau beristirahat. Saudara tahu ada salah satu cara baca Alkitab itu yang baik saudara. Adalah ketika kita temukan kata pertama itu muncul dalam Alkitab. Itu punya arti yang signifikan. Tahukah saudara kata kasih karunia pertama kali muncul di sini? Di kisah Nuh saudara. Jadi sesuatu yang muncul pertama kali itu punya arti yang signifikan. Tahukah saudara? Apa hubungannya kasih karunia dengan Nuh? Kata Nuh itu artinya beristirahat. Dengan kata lain, kasih karunia Tuhan itu akan mengalir dalam hidupmu ketika engkau beristirahat. Kasih karunia Tuhan itu akan mengalir dalam hidupmu ketika engkau beristirahat. Apa sih beristirahat? Beristirahat itu bukan tidak lakukan apa-apa. Minggu lalu Pastor Jesse bilang, apa? Dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ terletak kekuatanmu. Kenapa kita bisa tinggal tenang dan percaya? Bukan perasaan. Tinggal tenang dan percaya itu bukan perasaan. Tinggal tenang dan percaya itu karena kita tahu lokasi kita ada di mana. Kita ada bersama siapa. Amin saudara. Beristirahat itu bukan berarti engkau tidak buat apa-apa. Beristirahat artinya sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, tapi engkau bisa tenang dan percaya karena engkau tahu ada Tuhan yang selalu ada bersamamu. Ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan engkau. Ada Tuhan yang menyertai engkau. Sehingga apa? Ketika engkau tahu ada Tuhan yang selalu ada bersamamu, disitulah ketenangan mulai ada. Dan waktu engkau tenang, waktu engkau beristirahat,
disitulah pintu kasih karunia Tuhan itu mengalir dengan dahsyat dalam hidup saudara. Amin saudara. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi saudara perhatikan ya, 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa Ayub itu orangnya apa? Saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu kata siapa? Kata Tuhan. Ya. Tetapi Nuh tidak dikatakan dia orang yang saleh, tidak dikatakan dia orang yang jujur, tapi firman Tuhan berkata apa? Nuh adalah seorang yang benar. Ya, seorang yang benar itu apa saudara? Nuh ini bukan hanya orang yang benar karena apa yang dia buat saudara. Nuh ini adalah orang yang benar karena dia mempercayai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Jadi ada orang-orang dalam perjanjian lama juga jadi orang-orang yang dibenarkan karena iman. Salah satunya Nuh. Ada juga Abraham. Betul? Abraham dijadikan orang benar. Dia orang benar bukan karena apa yang dia buat, tapi karena apa yang dia percayai. Makanya Nuh ini juga salah satu pahlawan iman yang ada dalam kitab Ibrani. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-11. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Nuh ini adalah orang yang dibenarkan karena iman di dalam perjanjian lama. Jadi gini saudara, tidak cukup kebaikan kita untuk buat kita diberkati oleh Tuhan. Tidak cukup apa yang kita kerjakan, itu menjadi dasar Tuhan memberkati. Yang paling utama dan paling adalah saudara harus tahu, engkau adalah orang yang dibenarkan karena iman. Amin saudara. Kalau engkau tahu siapa diri saudara, engkau tahu identitas saudara. Aku adalah orang benarnya Tuhan. Engkau tahu, engkau punya seorang penengah yang selalu ada buat saudara. Amin saudara. Engkau punya seorang yang selalu berdiri di antara saudara di dalam segala situasimu. Engkau tidak bisa andalkan perbuatanmu, karena perbuatanmu kadang bisa baik, kadang bisa tidak baik. Betul tidak? Engkau tidak bisa andalkan situasimu, karena situasimu tidak selamanya baik. Tapi engkau bisa andalkan seseorang yang selalu berdiri di antara dirimu, karena engkau adalah orang benar, namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Dan Nuh ini dikatakan dia adalah orang benar. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah. Kata tidak bercelah ini bukan berarti dia tidak lakukan kesalahan dalam. Kata tidak bercelah ini artinya dalam bahasa aslinya adalah dia ini punya darah yang murni. Darah manusia yang asli, belum tercampur. Inilah yang alasan kenapa Nuh ini dipilih sama Tuhan, darahnya murni. Saya percaya dalam hidup pergaulan dengan Allah, Tuhan bicara sama dia bahwa Tuhan itu akan bangkitkan seorang benih yang akan mengalahkan iblis. Dan untuk itu dia harus menjaga kemurniannya, keluarganya saudara. Sehingga apa? Tidak terjadi sebuah kawin campur. Dan Nuh ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah. Karena apa? Kawin campur itu saudara. Dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi kita tahu ya alasan kenapa Tuhan memutuskan untuk membinasakan. Bukan sekadar perbuatan-perbuatan itu, tapi ada sebuah kawin campur yang membuat manusia itu tidak lagi murni. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Saya perhatikan di sini ya. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Kata berpetak-petak itu dalam bahasa Inggrisnya adalah room. Room itu bukan sekedar kamar. Tapi itu kalau saya klik di dalam bahasa aslinya itu nest, itu seperti sangkar saudara. Wow, ternyata Tuhan itu bukan cuma mau buat ruangan-ruangan tempat seperti hotel atau
apartemen yang orang hanya datang dan tinggal dan pergi. Tapi waktu Tuhan suruh buat Nuh, buat ruangan yang berpetak-petak itu seperti ruangan, itu gambaran daripada sebuah home, sebuah rumah yang ada kehangatan di dalamnya. Ya, bukan sekedar bangun house, tapi bangun home. Ada banyak kita mungkin tinggal di rumah, tapi kita tidak pernah merasakan rumah itu. Ada banyak anak-anaknya yang mungkin terhilang di dalam rumah. Tuhan itu bukan mau sekedar kita punya rumah, house, tapi dia ingin bangun sebuah keintiman dengan saudara. Dia ingin punya sebuah relationship, sebuah kehangatan dengan saudara. Dia bukan ingin saudara hanya kenal dia dari apa kata orang. Tapi dia ingin punya sebuah hubungan yang intim dengan saudara. Makanya dia bilang sama Nuh, bangunlah sebuah seperti sangkar, sebuah tempat yang nyaman, yang ada keintiman di dalamnya saudara. Itulah hati Tuhan. Saya juga berdoa di tempat ini juga. Ini bukan saudara datang seperti saudara nonton pertunjukan. Ada kan kalau kita ke gereja, wah itu pembicaranya bagus. Duduk, diam, dengar, pulang. Tapi ini, saya rindu ini menjadi sebuah home. Sebuah tempat di mana kita boleh saling kenal satu dengan yang lainnya. Ada satu rasa aman dan nyaman ketika saudara ada di dalam komunitas ini. Amin saudara. Nuh itu bangun petak-petak itu adalah home. Ya, dan harus kau tutup dengan pakal. Pakal ini apa saudara? Waktu saya cari tahu pakal ini seperti aspal itu, seperti ter itu dari luar dan dalam. Kenapa dari luar dan dalam? Mungkin supaya tidak bocor. Tapi saudara tahu kata pakal ini, itu dalam bahasa aslinya, waktu saya cari tahu, coba tampilkan bahasa aslinya, koper. Koper itu artinya cover, redemption price. Cover itu artinya ada satu harga yang dibayar saudara, untuk menutupi saudara. Ada satu redemption price. Ransom, tebusan, satisfaction, kepuasan, ya, sum of money, ada sejumlah uang, ini ya, price of a life, arti daripada ini, aspal tadi sebagai penutup. Jadi gini saudara, arti lain daripada cover atau pakal itu adalah penebusan. Tahukah saudara, dari sini kita tahu bahwa Bahtera itu adalah siapa? Bahtera itu bukan saudara dan saya. Bahtera itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan waktu saudara ada di dalam dia, saudara aman bukan cuma di luar, tapi di dalam dan di luar. Saudara dilapisi, saudara ditebus dengan harga yang mahal. Bukan hanya dari luar saudara dibungkus, tapi dalam saudara juga digantikan dengan identitas yang baru. Manusia roh saudara dijadikan baru sama Tuhan. Amin. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta. Jadi maksudnya buatlah atap itu apa saudara? Maksudnya adalah di dalam bahtera itu tidak ada jendela di samping kiri kanan. Kalau saudara naik kapal itu ada jendelanya tidak? Ada. Tapi ini bahtera, kapal yang disuruh Tuhan buat, itu tidak boleh ada jendela. Jendelanya cuma di atas, di atap itu saudara, di atas saja. Jadi bahtera itu adalah gambaran pada Tuhan Yesus. Waktu saudara ada dalam bahtera itu saudara, saudara aman. Bahtera itu yang melindungi saudara. Badai mau datang, air bah mau datang. Bahtera itu yang akan tanggung itu semua. Bahtera itu yang melindungi saudara. Saudara di dalam aman. Tetapi saudara, kenapa Tuhan tidak mau ada jendela-jendela di samping kiri kanan? Supaya saudara tidak fokus lihat di keadaan yang terjadi. Kalau Nuh itu dibuat jendela-jendela, saya percaya mereka akan ketakutan. Kenapa Tuhan tidak mau ada jendela-jendela di samping? Supaya mereka tidak lihat apa yang terjadi di luar. Mereka hanya lihat ke atas, jendela yang di atas. Apa aplikasinya buat kita hari ini? Dunia kita, dunia yang penuh dengan hal-hal yang buruk dan negatif.
Dunia yang kita tinggal hari ini adalah dunia yang penuh dengan berita-berita, kabar-kabar yang seringkali menakutkan hidup saudara dan saya. Dan Tuhan tidak mau engkau terus lihat apa yang terjadi di dunia sehingga itu membuat engkau jadi takut. Tapi Tuhan mau matamu hanya tertuju kepada di atas, kepada Yesus. Dia yang selalu ada buat hidup saudara. Amin saudara. Pasanglah pintunya pada lambungnya. Jadi bahtera ini, coba tampilkan gambarnya saudara ya. Ini tidak ada pintu loh saudara. Ini bahteranya ini semua tertutup. Tidak ada jendela, tidak ada pintu. Pintu cuma satu. Itu lambang daripada Yesus. Dia adalah pintu. Satu-satunya pintu untuk keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin saudara. Buatlah bahtera itu bertingkat. Ada bawah, tengah, dan atas. Ada berapa tingkat? Ada 3. Jadi ini sebenarnya gambaran. 3 ini bicara tentang tubuh, jiwa, dan roh. Waktu Tuhan menyelamatkan hidup saudara, dia bukan cuma mau menyelamatkan satu area dalam hidup saudara. Tapi dia mau menyelamatkan semuanya. Tuhan itu bukan hanya peduli dengan roh saudara. Udahlah, kamu udah kenal Tuhan, udah aman sudah. Tuhan juga peduli dengan kesehatan mentalmu. Tuhan peduli juga dengan jiwa saudara. Tuhan juga peduli dengan tubuh saudara. Dia peduli dengan sakit penyakitmu juga. Ya, hari ini kalau kita orang percaya, roh kita udah selesai. Roh kita tidak perlu lagi diutak-atik karena itu dizil sama Roh Kudus. Tapi jiwa kita, tubuh kita, ini yang masih perlu terus diperbaharui. Tapi tubuh seringkali ikut apa yang ada di jiwa. Kalau jiwa saudara baik-baik, maka tubuh itu akan mengikuti. Makanya fokus utama kita, kalau engkau datang ke gereja, bawa sungguh-sungguh jiwamu. Waktu engkau dengar firman Kristus, biarlah firman itu terus memperbaharui jiwa saudara. Karena kalau jiwa saudara baik, tubuh saudara akan baik. Kalau jiwa saudara tidak baik, seluruh area hidup saudara akan jadi tidak baik. Kalau jiwa saudara tertekan, kalau jiwa saudara sedang ngalamin depresi, kalau jiwa saudara sedang mengalami ketakutan, maka semua yang ada dalam hidup saudara akan berantakan. Betul tidak saudara? Kalau saudara memulai harimu dengan sebuah ketakutan, harimu dengan sebuah depresi, biasanya apa yang kau lakukan jadi salah semua. Tapi kalau engkau memulai satu hari, engkau berkata, hari ini adalah hari yang terbaik, aku tahu aku dicintai, aku tahu aku dikasih. Sebenarnya engkau sedang isi jiwamu. Jangan mau jiwamu dikendalikan oleh situasimu, tapi biarlah jiwamu seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang hidupmu. Amin saudara. Ayat 18, tapi dengan engkau akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama, perhatikan, kata perjanjian pertama kali muncul di sini. Ternyata perjanjian pertama itu bukan dengan Abraham. Kita mengenal di dalam Alkitab ada 2 perjanjian besar, perjanjian baru dan perjanjian lama. Tapi kata perjanjian pertama kali muncul di sini. Covenant, perjanjian Allah dengan Nuh. Ya, itu dikatakan apa? Engkau akan masuk ke dalam bahtera, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi ternyata Tuhan itu bukan hanya peduli dengan satu pribadi, tapi waktu satu pribadi itu diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Mungkin hari ini ada dari saudara yang suamimu belum bertobat sungguh-sungguh. Anak-anakmu mungkin belum bertobat. Atau orang tuamu masih tidak peduli dengan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan berkata, satu orang dalam keluarga diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Bukan berarti otomatis, tapi waktu seseorang itu percaya kepada Yesus, dia ada dalam sebuah perjanjian. Ada satu pintu yang terbuka buat seisi keluarga itu untuk mereka terima Tuhan. Makanya saudara jangan menyerah. Kalau hari ini kau belum lihat keluargamu bertobat dan datang pada Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya, engkau diselamatkan, seisi keluargamu. Ada satu pintu yang besar yang Tuhan buat keluarga saudara. Amin. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendatangkan Nuh. Jadi Tuhan yang bawa saudara ya. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina. Tuhan sudah pilih satu jantan satu betina. Dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan apa saudara? Tuhan menutup pintu bahtera itu bahkan yang tutup pintu bukan Nuh saudara. Siapa yang tutup? Tuhan, Yahweh. Dia yang tutup itu pintu. Sehingga apa? Keselamatan bagi saudara
itu sebuah kepastian. Karena bukan saudara yang buat, tapi Tuhan yang buat dalam hidup saudara. Jadi waktu Nuh di dalam dan keluarganya, badai boleh datang, air bah boleh datang, bencana boleh datang. Tapi mereka ada di dalam, mereka aman saudara. Yang menerima bencana itu siapa? Bahtera itu. Bahtera itu siapa? Yesus. Dia yang menerima penghukuman, dia yang menerima kutuk. Saudara dan saya aman ada di dalam dia. Amin saudara. Setelah air bah itu terjadi, apa yang terjadi saudara? Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Katakan Ararat. Kata Ararat itu artinya kutuk yang dibalikkan. Ararat, the curse reverse. Kata Ararat itu artinya kutuk itu sudah dibalikkan. Ya, jadi kapal itu terkandas di pegunungan Ararat. Ararat itu kutuk, tapi Ararat kutuk yang dibalikkan. Sudah tahu tanggal berapa kapal itu terkandas? Saya ingin tunjukkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Dalam bulan yang ke-7, katakan bulan yang ke-7. Pada hari yang ke-17. Jadi bulan yang ke-7, hari yang ke-17. Saudara tahu bulan yang ke-7 itu apa? Bulan Abib. Dan hari ini sebagai bulan Nisan, itu bulan yang pertama buat orang Israel. Tahukah saudara, Paskah Israel itu tanggal berapa? Bulan Nisan tanggal 14, itu Paskah. Jadi 3 hari setelah itu tanggal 17. Saudara tahu, kapal itu terkandas pada hari yang ketiga setelah Paskah, pada hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara tahu, Tuhan atur kapal Nuh itu, bahtera itu terkandas bertepatan dengan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tanggal 17 bulan Nisan, hari yang ketiga setelah Paskah Israel. Ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Tuhan atur dengan kematian Kristus dan kebangkitannya. Setiap kutuk di dalam hidup saudara sudah dibalikkan, sudah digantikan. Engkau bukan lagi orang-orang yang ada di bawah kutuk, tapi engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan hari ini. Amin saudara. Kejadian 9 ayat 12-17. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk apa? Selama-lamanya. Next, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan busur ini apa? Pelangi. Jadi pelangi itu saudara, itu adalah busurnya Tuhan, yang Tuhan buat sebagai satu tanda perjanjian. Perjanjian apa? Next. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu Nuh, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi apa? Air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ya, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjian yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Dengan kata lain Tuhan bilang, aku tidak akan mendatangkan lagi air bah kepada dunia. Jadi kalau hari ini engkau lihat bencana alam, engkau lihat ada tsunami, apakah itu dari Tuhan? Apakah itu dari Tuhan? Tidak saudara. Hari ini kita punya Tuhan yang ada untuk memberkati kita. Dia tidak pernah berikan kutuk, dia tidak pernah berikan penghukuman, dia tidak pernah berikan bencana alam. Bahkan di dalam Yesaya pasal 54, nanti sudah baca saja di rumah ayat 7-10. Dikatakan bahwa seperti halnya pada zaman Nuh, aku telah bersumpah, aku tidak akan murka lagi sama mereka. Tuhan bersumpah bahwa dia tidak akan murka. Tuhan masih disiplin umatnya, yes. Tapi dia tidak lagi murka. Dia tidak lagi menghukum dengan bencana alam, dengan kecelakaan dan kematian. Hari ini Tuhan adalah Tuhan yang ada di pihak saudara. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murkaku yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya.
Tapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Next. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikian aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan apa? Murka terhadap engkau. Dan tidak akan menghardik engkau lagi. Next. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demikian firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saya mau tanya sama saudara sekali lagi. Gunung bisa beranjak tidak? Bisa, saudara. Bukit bisa bergoyang, gempa bumi, bukit bisa bergoyang. Tetapi kasih setia Tuhan tidak mungkin beranjak. Gunung itu lambang dari apa? Persoalan, masalah. Hari ini kau datang dengan persoalan, masalah, ketahuilah gunung, bukit, masalah itu tidak selama-lamanya. Itu ada kadaluarsanya. Itu bisa bergoyang, itu bisa berpindah. Yesus berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sawi, engkau berkata pada gunung itu pindahlah, maka dia akan pindah. Gunung, masalah, itu tidak selama-lamanya. Yang kekal itu apa? Perjanjian Tuhan. Kasih setianya buat hidup saudara. Dia berjanji, aku tidak murka dengan engkau. Dia berjanji, aku ada buat hidupmu. Dia berjanji, engkau aman dalam aku. Dia berjanji, aku selalu ada buat hidupmu. Amin, saudara.